Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Bu Eka sayangi, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Eka akan menjelaskan tentang surat Al-Qadar. Sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita senantiasa dilindungi oleh Allah, kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kita bahas pembelajaran Al-Islam kali ini. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang surat Al-Qadar, di mana tujuan pembelajaran dari surat Al-Qadar yang pertama agar siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, agar siswa mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Kita bahas tentang surat Al-Qadar. Coba kalian di kelas 3 kemarin, insya Allah kalian sudah hafal semuanya surat Al-Qadar. Kita lantunkan dulu bersama-sama surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba anak-anak diperhatikan, itu adalah surat Al-Qadar. Sekarang kita bahas satu persatu artinya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya, anzalna, kami telah menurunkan. Apa yang diturunkan? Ada di situ ada yaitu Al-Quran fi lailatil qadar, di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Di sini ada pertanyaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Di ayat ketiga, Lailatul qadri khairum min alfi sahrin, di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Kenapa kok lebih baik dari malam 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Apa urusan itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta
hatta matla'il fajar, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Itu artinya di sini Bu Eka sudah mencatatkan. Nah, kenapa kok malam ini disebut malam kemuliaan? Karena malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan, karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Kapan Al-Quran itu turun? Di kelas 3 kemarin Bu Eka sudah pernah menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan yang kita peringati dengan Nuzulul Quran. Kemudian di ayat keempat, di sini malam kemuliaan itu para malaikat turun. Tidak hanya malaikat Jibril, tapi semua malaikat memenuhi bumi ini untuk mengatur segala urusan, mencatat amal perbuatan yang kita lakukan. Di saat malam itu, amalan apa saja yang dapat kita lakukan? Amalan yang dapat kita lakukan mulai dari sholat maghrib, kita kemudian mengaji, kemudian kita melakukan sholat taraweh, kemudian kita tadarus lagi, kemudian kita tidur sejenak, malam hari kita bangun lagi untuk melaksanakan sholat malam. Nah, di situ insya Allah kalau kita melakukan perbuatan yang baik, bisa melakukan sedekah dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat taubat, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bahwa surat Al-Qadar itu terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surat Makkiyah, dan surat Al-Qadar ini urutan surat ke-97 di dalam Al-Quran yang memiliki arti Al-Qadar, kemuliaan. Nanti ketika Bu Eka memberikan soal, ada soal apa yang dimaksud dengan Al-Qadar, berarti jawabnya adalah kemuliaan. Baru kalau apa itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, di sini anak-anak ada asbabul nuzul surat Al-Qadar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Kalau kalian sudah memiliki buku paket, coba dibuka halaman 4. Di situ sudah dijelaskan bahwa ada seorang Bani Israel yang berjuang fisabilillah di jalan Allah, menggunakan senjatanya selama 1000 bulan secara terus menerus tanpa ada hentinya. Kaum muslimin mengagumi perjuangan kaum Bani Israel tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadar ayat 1-3 yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Coba anak-anak perhatikan, 1000 bulan itu sama halnya dengan kurang lebih 82 tahun atau 83 bahkan sampai 84 tahun. Coba kita bayangkan saja, kita sehari saja di kelas 3 kemarin Bu Eka sudah bahas. Misal kita laksanakan sholat jamaah setiap hari,
Sholat jamaah pahalanya kemarin kalian masih ingat? Ada 27 derajat jika kita lakukan selama sehari 5 kali sholat jamaah terus. Berapa pahalanya? Sama. Apalagi kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah pada malam kemuliaan ini. Maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lalu akan dimaafkan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Maka dari sini anak-anak, Bu Eka mengingatkan pada diri Bu Eka sendiri, pada kalian, kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita dapat menemui malam Lailatul Qadar tahun depan. Nah, itu adalah penjelasan tentang surat Al-Qadar. Anak-anak bisa pelajari di buku paket kalian, bisa melihat di referensi buku-buku yang lain, bisa dilihat di internet dan lain sebagainya. Sekian pelajaran Al-Isam pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.